pendidikan pada masa Bani Abbasiyah. Pendidikan dinasti Abbasiyah. Sebelum saya menjelaskan tentang sejarah pendidikannya, lebih baik kita mengenal sejarah singkat dinasti Abbasiyah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib ibnu Ilsyam. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ilmu Al-Abbas. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung selama 5 abad, yaitu sejak 750 sampai 1258 Masehi, yang melanjutkan kekuasaan dari dinasti Umayyah. Berdasarkan fakta sejarah, sebanyak 37 khalifah yang pernah memimpin dinasti Abbasiyah. Masa kejayaan dan masa keemasan dinasti Abbasiyah terjadi di masa kepemimpinan khalifah ketiga, yaitu Al-Mahdi, dan khalifah ke-9 Al-Wasiq, dan khususnya pada masa Harun al-Rashid dan anaknya Al-Ma'mun. Pada dinasti Abbasiyah ini dikenal dengan Golden Age, yaitu masa keemasan. Selanjutnya yaitu sejarah pendidikan Islam dinasti Abbasiyah, yaitu periode pertama dari 132 Hijriah sampai 750 Masehi. Dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan maupun pendidikan Islam yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan politik sosial dan kultur budaya yang terjadi pada masa-masa tersebut. Kekuasaan dinasti Abbasiyah dibagi dalam 5 periode sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi, yaitu disebut dengan masa pengaruh Persia pertama. Yang kedua, periode 2 dari 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi, yaitu dinamakan masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga dari 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 155 Masehi, yaitu masa kekuasaan dinasti Buwayhi atau pengaruh Persia kedua. Periode keempat dari 447 Hijriah atau 155 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1164 Masehi, yaitu masa Bani Saljuk, yaitu pengaruh Turki kedua. Periode kelima dari 590 Hijriah sampai 1104 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1250 Masehi, yaitu dinamakan masa kebebasan dari pengaruh dinasti lain. Zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan atau Golden Age. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan cinta ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat pada saat itu mencapai tingkat tertinggi. Pada masa ini juga, Islam banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan sehingga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dinasti Abbasiyah menyumbang peran penting dalam soal alih bahasa atau terjemahan. Penerjemahan karya-karya penting sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan dinasti Umayyah ketika kekuasaan beralih ke tangan dinasti Abbasiyah. Kegiatan penerjemahan ke dalam bahasa Arab semakin marak dan dilakukan secara besar-besaran. Al-Mansur termasuk khalifah Abbasiyah yang ikut adil dalam membangkitkan pemikiran. Dia mendatangkan begitu banyak ulama cendekia dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan ke Baghdad. Di samping itu, dia juga mengirim utusan untuk mencari buku-buku ilmiah dari negeri Romawi dan mengalihkannya ke bahasa Arab. Akibatnya pada masa ini banyak para ilmuwan dan cendekiawan bermunculan, sehingga membuat ilmu pengetahuan menjadi maju dan pesat. Adapun puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun al-Rashid, Al-Ma'un, Al-Mutashim, Al-Wasiq, dan Al-Mutawakil. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembakau, dan besi. Popularitas Daulat Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rashid, yaitu dari 786 sampai 809 Masehi, dan putranya yaitu Al-Ma'un dari 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan yang banyak dimanfaatkan Harun al-Rashid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi didirikannya. Pada masanya juga sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun. Tingkat kemakmuran yang paling tertinggi diwujudkan pada zaman khalifah ini.
kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kekuasaan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah, Islam menempati dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Al-Ma'mun, pengganti Al-Rashid, ia adalah khalifah ke-7 Bani Abbasiyah yang melanjutkan kepemimpinan saudaranya, Al-Amin. Ia dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan saat itu. Khalifah Al-Ma'mun memperluas Baitul Hikmah atau House of Wisdom yang didirikan oleh ayahnya, Harun al-Rashid, sebagai perpustakaan, observatorium, dan pusat penerjemahan. Pendirian Bait al-Hikmat merupakan karya monumental Al-Ma'mun yang dimaksudkan untuk memasukkan hal-hal positif dari kebudayaan Yunani ke dalam Islam. Bait al-Hikmah merupakan pusat pengkajian dan penelitian berbagai macam ilmu sekaligus sebagai perpustakaan yang lengkap dengan tim penerjemahan. Tim ini bertugas menerjemahkan teks-teks asli Yunani, Persia, Suryani, dan bahasa lainnya ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah yang terdiri dari kaum Nasrani, Yahudi, dan Majusi, yaitu atau Sabain, yang digaji oleh khalifah dengan gaji yang tinggi. Di samping dewan penerjemahan, beberapa dari rakyat yang kaya melindungi penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Pada masa inilah, Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dan selama pemerintahan Abbasiyah pertama, ada 4 orang penerjemah yang terkemuka, yaitu Hunan bin Ishaq, Waquf bin Ishaq dari suku Arakinda, Tabit ibnu Qurrah dari Haran, dan Umar ibnu al-Farokan dari Tabaristan. Sejak upaya penerjemahan meluas dan sekaligus sebagai hasil kebangkitan ilmu pengetahuan, banyak kaum muslim mulai mempelajari ilmu-ilmu itu langsung dalam bahasa Arab, sehingga muncul sarjana-sarjana muslim yang turut mempelajari, mengomentari, membetulkan buku-buku penerjemahan, atau memperbaiki atas kekeliruan pemahaman, kesalahan pada masa lampau, dan menciptakan pendapat atau ide baru, serta memperluas penyelidikan ilmiah untuk mengungkapkan rahasia alam, yang dimulai dengan mencari manuskrip klasik peninggalan ilmuwan Yunani kuno seperti karya Aristoteles, Plato, Socrates, dan sebagainya. Manuskrip-manuskrip tersebut kemudian dibawa ke Baghdad, lalu diterjemahkan dan dipelajari di perpustakaan yang merangkap sebagai lembaga penelitian, yaitu Baitul Hikmah tadi, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Sejak akhir abad ke-10, muncul sejumlah tokoh wanita di bidang ketatanegaraan dan politik seperti Kaizura, Ulayah, Jubaidah, dan Bahrun. Di bidang kesusastraan dikenal Jubaidah dan Fal. Di bidang sejarah, para ahli sejarah Arab dimulai menyelidiki sejarah mereka sendiri, sebagian baik yang sudah kabur maupun hanya merupakan penanggalan cerita ataupun yang sudah tertulis dalam bentuk yang sudah disetujui, dan cenderung kepada sekte keagamaan yang bermacam-macam. Ide atau proposal penyusunan sejarah dalam ukuran besar didorong oleh paradigma orang-orang Persia seperti Pahlavi Kudainamix atau sejarah-sejarah raja yang diterjemahkan oleh Ibnu al-Muqaffa dari bahasa Persia kuno ke dalam bahasa Arab yang dengan judul Sejarah Raja-Raja Persia. Buku ini dianggap sebagai paradigma penulisan sejarah. Hisham dari suku Kaf 619 Masehi dan ayahnya Muhammad merupakan ahli sejarah bangsa Arab pertama. Mereka terkenal karena ketelitian dalam ceritanya. Di bidang kehakiman muncul Zainab al-Muwawid. Di bidang seni musik, Ulayah dikenal sangat tersohor pada waktu itu. Sementara di bidang pendidikan mendapat perhatian yang sangat besar. Sekitar 3.000 masjid di Baghdad berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran pada tingkat dasar. Perkembangan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 2 tahap. Pertama yaitu awal abad ke-7 sampai ke-10. Perkembangan secara alamiah disebut juga sebagai sistem pendidikan khas Arabia, dan tahap kedua abad ke-11 Masehi. Kegiatan pendidikan dan pengajaran diatur oleh pemerintah dan pada masa ini sudah dipengaruhi unsur non-Arab. Faktor-faktor pendorong berdirinya dinasti Abbasiyah dan penyebab suksesnya yaitu yang pertama, Islam semakin meluas di Baghdad. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, terdapat jabatan wazir dalam penyelenggaraan negara pada masa Bani Abbasiyah. Yang keempat, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia dan berharga.
Para khalifah membuka kesempatan mengembangkan pengetahuan seluas-luasnya. Rakyat bebas berpikir dan memperoleh hak asasi dalam berbagai bidang. Yang kelima, Daulah Abbasiyah bersungguh-sungguh membangunkan ekonominya. Mereka memiliki pembendaharaan yang banyak disebabkan penghematan dalam pengeluaran. Yang keenam, para khalifah mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, sehingga banyak buku-buku yang dikarang dalam berbagai jenis ilmu pengetahuan. Buku-buku pengetahuan bahasa asing juga turut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang ketujuh, adanya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang terlebih dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Asimilasi itu berlangsung dengan efektif dan bangsa-bangsa tersebut berkongsi pengetahuan yang bermanfaat. Selanjutnya ada faktor penyebab keruntuhan pendidikan Bani Abbasiyah. Itu dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama ada faktor internal, yaitu mayoritas Khalifah Abbasiyah pada periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan mereka melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Yang ketiga, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki yang mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Yang keempat, dengan profesionalisasi angkatan bersenjata bertenggantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. Yang kelima, permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Yang keenam, merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama, perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad dan jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah dan muncullah beberapa kerajaan, yaitu kerajaan Sawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Karena presentasi yang telah saya uraikan tadi, jika ada salah mohon maafkan, karena kesempurnaan adalah judul lagu Rizky Febian.